Welcome back in Gigi Channel. Sekarang kita bakal membaca Matius 23, judulnya adalah Yesus mengancam alih-alih taruh 24 ya. Salah baca. Bait Allah akan diruntuhkan. Ayo kita bacakan, sebelum kita bacakan ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah saat ini kami sedang berdoa, Tuhan Yesus, amin. Ini kita bacakan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangun-bangun bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan." Ayo kita bacakan yang selanjutnya, judulnya adalah Permulaan Penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka yang menyesatkan orang banyak. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan dibangkit melawan bangsa, yang kerajaannya melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci banyak nabi palsu dan muncul dan menyesatkan orang-orang. Karena makin bertambahnya kedurkanaan, maka kasih terbanyak orang akan menjadi dingin. Dan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Pada Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi seluruh bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita akan baca yang selanjutnya adalah siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya,
Maka orang-orang yang di Yehuda harus melarikan diri ke pergunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia perangian di atas rumah, jangan ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celaka ibu-ibu yang sedang hamil atau penyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan pada hari Sabat, sebab pada masa itu akan terjadi kesiksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkatkan, maka dari segala hidup yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan diperingatkan. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga kiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat di sana ada padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam balik, janganlah kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pulanglah ia kedatangan Anak Manusia, di mana dan bangkai di situ bernazar berkerumun. Kita bakal bacakan 3 yang terakhir, judulnya adalah Kedatangan Anak Manusia, Perumpamaan pada Pohon Ara. Segala sesudah pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan jatuh dari langit dan kuasa langit dan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di dalam langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat dibunyikannya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
angkatan ini tidak akan berlalu. Sebelum semua ini terjadi, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kita bakal membaca 2 yang terakhir, judulnya adalah Nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab bagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sama seperti hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pulalah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang serang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilaragan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan rumah tahu pada waktu mana, pada malam hari pencuri akan datang. Sesudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan direndarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap-siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat itu yang tidak kamu duga. Kita bacakan yang terakhir, judulnya adalah perumpamaan tentang hamba yang setia dan jahat. Sikap hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tunasnya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugas itu ketika Tuhannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuhanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk, maka Tuhan hamba itu datang pada hari yang tidak disangkanya, pada saat yang tidak diketahuinya, dan membunuh dia dan membuat dia nasib dengan orang-orang munafik. Di sana lagi akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Jadi kita baca sampai kayak gitu. Thank you for watching. Sebelum kita di ending, kita berdoa. Tuhan Yesus, Aba dalam surga, berkatilah saat ini kami sedang berdoa, ya Tuhan. Berkatilah agar kami selalu diberkati Engkau, karena Engkaulah Raja kemuliaan bagi seluruh bangsa Tuhan Yesus. Amin. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.